Wow, sampai macam tu sekali guys, di mana Rusia dikatakan melayang satu surat permusuhan terhadap Australia sebab untuk membela Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini bukan kaleng-kaleng guys. Dikatakan Rusia. Siapa yang tak kenal dengan Rusia? Di mana Rusia telah melayangkan satu surat permusuhan terhadap Australia. Kita faham bahawa konflik di antara Australia bersama dengan Indonesia sejak akhir-akhir ini ada konflik. Dan di sebalik daripada itu dikatakan Rusia melayangkan telah melayangkan satu surat permusuhan kepada Australia sebab untuk membela Indonesia. Wow, mantap guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun, jom semak bersama. Wow, dapat guys. Rusia layangkan surat permusuhan terhadap Australia demi bela Indonesia karena alasan sejarah. Saat ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Berbahaya sekali. Well, I'm just about to go now to get briefings. We did have briefings with the Department of Prime Minister and Cabinet. Informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Papua akan lepas, Amerika akan marah. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Halo sahabat Bagi-Bagi, kini konflik Indo-Australia semakin mengerucut pada sebuah peperangan senjata. Semakin hari konflik ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi kestabilan Asia Tenggara. Baru-baru ini negara besar di dunia ikut mengecam perlakuan Australia terhadap Indonesia. Rusia yang selalu setia membela Indonesia kini sudah terang-terangan mendukung Indonesia di depan pemimpin dunia. Kabar yang beredar Rusia telah berhasil blokir situs intelijen Australia. Namun pembelaan Rusia yang terang-terangan itu membuat kekhawatiran akan terseretnya Indonesia ke dalam konflik dengan Ukraina. Bagaimana jika perang ini pecah? Bagaimana dengan Amerika yang sudah tahu kekuatan militer Indonesia lewat latihan gabungannya? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, pemerintah Rusia menilai bahwa salah satu alasan utama Australia menyadap Indonesia, karena Indonesia dianggap negara penting. Penyadapan dari Australia ini pun tak hanya dilakukan oleh Presiden Indonesia, melainkan juga kepada pejabat tinggi negara lainnya. Namun diketahui hanya Indonesia yang berani speak up atas kasus ini. Menurut Rusia, alasan penyadapan tersebut sangatlah masuk akal. Sebab Indonesia dinilai merupakan negara tetangga dekat yang paling maju dari Australia, dan juga negara terpenting saat ini di mana Indonesia menjadi presidensil G20. Rusia ini mencontohkan aspek perdagangan di Indonesia juga menjadi momok untuk negeri kanguru itu. Sebab aspek perdagangan juga sangat mempengaruhi ekspor dua negara itu. Bahaya akan mengancam Australia jika terjadi huru-hara di Indonesia. Pasalnya kebutuhan Australia ada di Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, hal yang lumrah jika suatu negara ingin mengetahui lebih jauh pemimpin negara lainnya. Hal itu juga berlaku untuk Australia dan Indonesia. Pemerintah Australia akan berusaha mengorek lebih dalam informasi tentang Presiden Indonesia beserta program-program pentingnya. Namun aksi itu sangat melanggar hukum internasional persatuan bangsa-bangsa. Selain itu dari aspek lain suatu negara biasanya ingin tahu karakter pemimpin masing-masing. Karena dari karakter pemimpin nanti bisa terbaca. Jadi jika sebenarnya Australia sendiri yang tak menginginkan Indonesia stabil, jadi kepentingan Australia terhadap Indonesia itu sangat membahayakan suatu negara di Asia Pasifik.
Rusia juga menghimbau untuk menolak program Australia dan Singapura yang akan menarik kabel bawah laut yang melewati wilayah Indonesia. Kabel itu juga melintasi ibu kota Indonesia yang sangat membahayakan bagi kestabilan pemerintah Indonesia. Dengan kabel yang melintas Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Betul. Pasalnya selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapatkan informasi penting hasil penyadapan. Sahabat bagi-bagi, selain itu kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan media Australia. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signal Directorate atau ASD. Salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas sinyal intelligence atau SIGINT. Dalam artikel itu, satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia. Sahabat bagi-bagi, pantas Rusia sampai membela Indonesia sebegitu besarnya. Karena di situ ada pengaruh Amerika Serikat yang merupakan suatu negara besar dengan track record berbagai konflik di dunia. Amerika lagi, tidak bosan membuat kerusuhan di dunia. Selain itu, Rusia baru saja mengumumkan bahwa telah mengirimkan surat terhadap Australia dan menetapkan Australia sebagai musuh negaranya. Hal ini tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia punya rekam jejak yang panjang dan juga positif. Rusia lebih membela Indonesia karena Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang sangat berpengaruh di Asia Pasifik dan bisa menguatkan diri dari pengaruh sekutu yang hanya mengambil keuntungan pribadi. Demi hubungannya dengan Indonesia, Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja, mulai dari keamanan, kedaulatan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Sahabat bagi-bagi, Rusia menuntut keras aksi Australia yang tidak bermoral dan kejam. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Australia dan Indonesia. Rusia tidak akan khawatir sama sekali. Sebab Australia hanya melihat senjata militer yang dipublikasikan, sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi. Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa diminta, Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Indonesia. Bila suatu ketika terjadi penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia itu. Rusia saat ini juga terus memantau perkembangan konflik antar Australia dan Indonesia. Menurutnya jika terjadi konflik senjata atau politik antara Australia dan Indonesia, maka Rusia tak akan tinggal diam karena Indonesia adalah sahabat. Bagaimana sahabat bagi-bagi, apakah ini akan menjadi awal Indonesia untuk percaya diri melawan negara yang telah mengusik kedaulatan? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Hurrah! Guys, kalau kita tengok konflik yang berlaku di antara Indonesia bersama dengan Australia disebabkan oleh sikap penyadapan Australia kepada Indonesia. Dan daripada konflik itu Guys, kalau kita tengok konflik di antara Indonesia bersama dengan Australia yang berlaku beberapa bulan ini, di mana di atas sikap Australia sendiri disebabkan oleh sikap penyadapan Australia terhadap Indonesia. Dan kalau kita tengok ada beberapa pihak-pihak di luar sana yang ingin campur tangan di atas konflik terhadap Australia bersama dengan Indonesia. Itu memang sangat tidak dapat dinafikan, guys. Kalau kita tengok Australia ini dengan sekutu dia dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara-negara AUKUS yang lain. Dan kalau kita tengok Australia ini ingin, sebab kalau kita tengok Australia ini takut dengan kekuatan kebangkitan dalam pelbagai aspek di Indonesia, dalam aspek ekonomi, dalam aspek perdagangan, dalam aspek militer dan beberapa aspek yang lain. Disebabkan Australia takut ketinggalan terhadap Indonesia, Australia mulalah melakukan penyedapan terhadap Indonesia. Dan kalau kita tengok di atas, di sebalik daripada itu, di mana presiden daripada Rusia sendiri, di mana mengeluarkan satu surat layangan terhadap Australia, dikatakan di dalam surat itu, di mana Rusia menyatakan bahawa Australia merupakan musuh kepada Rusia. Itulah yang dikabarkan. Dan kalau kita tengok, hubungan baik di antara Rusia bersama dengan Indonesia memang tidak dapat dinafikan. Jika berlaku peperangan di antara Indonesia bersama dengan Australia, tidak mustahil Australia akan berpihak
kepada Indonesia. Dan kalau kita tengok jika Rusia berpihak kepada Australia, memang tak lah guys, memang jauh sekali. Sebab kalau kita tengok apa-apa jalinan kerjasama di antara Rusia bersama dengan Australia memang tiada guys. Dan hubungan di antara presiden dia pun memang tak bagus. Kalau kita tengok di sebaliknya hubungan Indonesia bersama dengan Rusia, ya banyak jalinan kerjasama yang telah pun terjalin di antara kedua-dua belah negara ini. Jadi tidak mustahil Rusia akan berpihak kepada Indonesia di dalam hal ni guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya jika Australia akan memboikot Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak rugi apa-apa pun guys. Sebab kalau kita tengok banyak jalinan kerjasama yang Australia ini sebenarnya jalinkan kepada Indonesia. Dan banyak barang-barang mentah daripada Indonesia yang disalurkan ke Australia. Dan satu saja contoh kalau kita tengok kabel daripada Australia yang dikatakan akan disalurkan kepada Singapura. Itu akan melalui Indonesia. Di bawah perut bumi Indonesia. Jika Indonesia tidak membenarkan penyaluran kabel bawah tanah daripada Australia sampailah ke Singapura, di mana Singapura akan rugi sia-sia guys. Singapura tidak akan dapat apa-apa bekalan daripada Australia sebab Indonesia tidak mengizinkan Australia menyalurkan saluran kabel bawah tanah yang akan melalui di bawah tanah Indonesia akan disambungkan terus kepada Singapura. Fikirkan guys, siapa yang rugi? Sudah pasti Australia yang akan rugi di dalam hal ni. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang sudah pun menonton video ini tapi belum lagi klik button subscribe, please guys, klik sekarang. Klik button berwarna merah tu, klik sampai hilang warna merah tu. Okay, that's good. Terima kasih guys. Dan sebelum itu aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.